Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke hadis 109. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ammar bin Yasirin, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Ammar dan Yasir, bapak dan anaknya. Ammar ini kan anaknya si Yasir, Al-Mukarram Yasir. Jadi semoga sahabat Rasulullah Ammar dan Yasir ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata, Ammar ini berkata. Oh, ada catatannya ya. Catatannya nomor berapa ini? Nomor 5 apa nomor 0 ini? Hah? 5 apa 0? 5. Huwa, adapun Ammar Abul Yaqdani adalah Abu Yaqdan. Jadi beliau itu dipanggil juga dengan Abul Yaqdan. Sekarang kan banyak di sini punya nama Abu ya. Abu Faizah, pokoknya punya anak namanya Wahid, kayak saya Abu Wahid. Abu Siti. Pokoknya sekarang Abu. Ya banyak kan ya. Bekam Abu Thalib. Abu. Ya memang dulu juga begitu. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan nama aslinya. Terkenal juga alami laqab dan alami kunyahnya. Nama aslinya adalah Ammar bin Yasirin. Ammar putranya Yasir. Beliau ini telah masuk Islam. Siapa Ammar? Ammar ini telah masuk Islam qadiman, sejak lama. Jadi awal-awal sahabat beliau sudah masuk Islam. Telah masuk Islam qadiman, sejak lama. Wa'udziba, dan kayaknya wa'udziba ini enggak ada alifnya kayaknya ini. Iya, maksudnya kayaknya enggak ada alifnya. Dihapus kayaknya. Wa'udziba, dan dia disiksa. Siapa Ammar? Fi Makkah, di Mekah. Wa'udziba, insyaallah ini wa'udziba. Wa'udziba, dan disiksa siapa Ammar fi Makkah, di Makkah, alal islami, karena masuk Islam. Banyak kan sahabat-sahabat yang disiksa karena masuk Islam. Siapa yang paling kita kenal itu? Sahabat yang disiksa Wahid yang selalu bilang begitu. Siapa? Bilal bin Rabah. Tapi luar biasa nyebut Wahid ya. Ya. Wahid. Apa jangan-jangan orang tua saya terinspirasi karena Wahid. Sehingga nama saya disebut dengan Wahid. Kenal nggak sama saya? Namanya? Nggak ada yang kenal. Aduh, kasihan ustaznya. Kenal? Kok cuma satu orang yang kenal? Terus. Terus Zahada Badran,
Sahada menghadiri siapa Ammar ini, maksudnya ikut perang Badron, peperangan Badar, terhadap peperangan Badar. Sayyidah menghadiri atau berperang siapa Ammar Badron terhadap peperangan Badar. Wa musyahidah kullaha, dan peperangan-peperangan seluruhnya. Peperangan-peperangan yang lain juga ikut beliau itu. Wal musyahidah kullaha, dan peperangan-peperangan seluruhnya ikut perang. Senang berarti ini ikut perang ini. Kayak kalian kalau ikut jalan-jalan selalu ada. Ramadan nggak ada jalan-jalan. Kalau kemarin kan renang. Enggak ada kalau Ramadan. Sebelum pulang nggak ada. Wa qutila, dan terbunuh di Siffin, di daerah Siffin. Beliau itu terbunuh. Memang cita-citanya sahabat itu pengen wafat dalam keadaan berperang, semangat berperang. Makanya ditakutin, walaupun jumlahnya sedikit, sahabat itu ditakutin. Kenapa? Berani mati. Kalau kita takut mati. Ini kebalikan dengan para sahabat. Kemunduran kita dalam peradaban Islam karena kita takut lapar, takut mati. Sedangkan para sahabat tidak pernah takut lapar dan tidak pernah takut mati. Bagaimana cerita-ceritanya Ansor itu. Ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Yathrib, mereka kadang tidak makan diberikan kepada orang-orang yang hijrah. Kadang anaknya sama istrinya belum makan dikasih untuk tamu itu. Saking sayangnya kepada. Kayaknya ada yang transfer. Weh, ada masuk uang. Enak yang ngajak. Tahu-tahu ada jedul. Mau tahu berapa yang dikirim di sini ke saya? Mati, Pak. Oh, berarti biar tidak tahu. Nah. Mati lagi. Ayo, berarti disuruh ngaji. Mati terus. Ma'aliin alaihissalamu, beserta Ali alaihissalamu, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Ali alaihissalamu. Ma'al aliin, bersama Ali. Jadi wafat ketika bersama Ali, wafat di Siffin. Siapa yang wafat ini? Ammar bin Yasir. Beliau wafat pada tahun 37 Hijriyah. Sanata 37 Hijriyah. Terus bahasani An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasani mengutus kepadaku an-nabiyyu, Nabi mengutus kepadaku sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, di dalam suatu keperluan. Jadi Rasul itu pernah mengutus saya karena suatu hajat. Siapa yang bercerita ini? Yang diutus ini siapa? Ammar bin Yasir. Yang nyuruh, siapa yang nyuruh? Nabi. Fa'ajnabtu, kemudian aku junub. Di dalam perjalanan junub beliau. Ya kita nggak tahu kan ketemu apa, atau mimpi tidur ya, langsung junub. Falam ajidul ma'a, dan aku tidak menemukan air. Beliau junub tapi tidak menemukan air. Karena tidak menemukan air, fatamarrautu, maka aku berguling-guling fi sya'idi, di tanah. Fatamarrautu, maka aku berguling-guling fi sya'idi, di tanah, kama tatamarraud dabbatu,
Kama sebagaimana tatamarrau berguling-guling ad-dabbatu apa binatang. Falam ajidu maka aku tidak menjumpai al-ma'a pada air, fatamarrautu maka aku berguling-guling fi sa'idi di tanah, kama tatamarrau sebagaimana berguling-guling ad-dabbatu hewan atau binatang. Jadi berguling-gulingnya Ammar bin Yasir sebagaimana binatang apa namni? Namini wa taqallabatu aku berguling-guling. Wa darbatul wahidatun ini juga darba ini iya ya. Di situ iya ya. Kayaknya ini juga la bisawab itu iya ba. Wa darbatuh al wahidatu satu tepukan. Satu tepukan. Hiya adapun riwayat yang ada diceritakan oleh Ammar bin Yasir ini riwayatul aksari, riwayat paling mayoritas. An Ammarin dari Ammar, mayoritas yang menceritakan tentang ini datangnya dari Ammar bin Yasir. Terus summa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Nabi. Summa kemudian ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu lahu, kemudian aku menyampaikan lahu kepada Nabi, zalika padahal itu apa hal yang tadi yang diceritakan tentang guling-guling ke tanah, bukan guling yang ada di kamar. Zalika terhadap hal guling-guling apa tatamarrau dabbain, sebagaimana guling-guling seperti hewan. Saya ulang, summa kemudian ataitu aku mendatangi Nabi kepada Nabi, fadzakartu maka aku menyampaikan lahu kepada Nabi apa zalika terhadap masalah guling-guling tadi, guling-guling ke tanah tadi. Faqala maka bersabda siapa Nabi? Faqala maka bersabda siapa Nabi? Innama sesungguhnya ya kafika hanya mencukupikah kepadamu. Sesungguhnya cukup bagimu. Apa yang cukup? Antakula biyadaika, antakula berbuat siapa engkau, biyadaika dengan kedua tanganmu. Antakula agar berbuat siapa engkau, biyadaika dengan kedua tanganmu, hakada seperti ini. Jadi Rasulullah langsung menunjukkan tangannya, memperagakan. Hakada itu memperagakan. Seperti ini nih kata Rasul, memperagakan tangannya. Summa daraba kemudian menepukkan siapa Rasul biyadaihi dengan kedua tangannya al-ardo pada tanah, darbatan wahidatan dengan satu pukulan. Ya, kejepetannya. Apa gara-gara saya nggak bersaur semalam ini? Innama sesungguhnya yakfika mencukupikah kepadamu. Innama sesungguhnya yakfika mencukupikah kepadamu antakula apa agar berbuat siapa kamu biyadaika dengan kedua tanganmu. Biyadaika dengan antakula berbuat siapa engkau biyadaika dengan kedua tanganmu, hakada seperti ini. Jadi Rasul memperagakan seperti ini nih caranya nih. Summa kemudian darabah menepukkan atau memukul. Begini nih. Mukul apa nepuk nih? Hah? Ini tanah. Menepuklah.
Berarti kalau kalian lebih paham menepuk, sebenarnya sama mawon. Mau mukul mau nepuk, yang penting ngambil tanah, berpindahnya tanah ke wajah nanti ya. Terus Suma kemudian daraba menepukkan biyadai dengan kedua tangannya Nabi al-ardo pada bumi. Al-ardo pada bumi darbatan wahidatan dengan satu tepukan. Darbatan wahidatan dengan satu tepukan. Ini jamnya memang dipercepat ya. Karena jamnya dengan jam saya tidak sama. Oh enggak. Kita keluarnya jam 20 nanti kan ya? Ya. Hah? Apa? Iya 20. Hah? Sampai 20. Nanti 30 menitnya sampai ke jam 10 itu kelas lain. Ayo. Darbatan wahidatan dengan satu kali pukulan. Dengan satu kali pukulan, dengan satu kali tepukan. Summa kemudian masa mengusap siapa Nabi? Summa kemudian masa mengusap siapa Nabi? Ashimala menggunakan tangan kirinya alal yamini atas tangan kanannya. Ashimala pada tangan kiri alal yamini atas tangan kanannya. Jadi Nabi itu menggunakan tangan kiri untuk mengusap apa? Menggunakan tangan kiri. Summa kemudian masaha mengusap siapa Nabi? Ashimala kepada terhadap tangan kiri alal yamini atas tangan kanan. Tangan kanan dulu. Tapi menggunakan tangan kiri. Tangan kiri atas tangan kanan. Jadi mengusapnya itu menggunakan tangan kiri kepada tangan kanan. Summa kemudian mengusap asyimalah terhadap tangan kiri. Ini terhadap tangan kiri, mengusap terhadap tangan kiri alal yasiri alal yamini atas tangan kanan. Karena ini nanti yang akan mengusap. Wadhakhira dan punggung. Wadhakhira kafaidi dan punggung kedua telapak tangan. Wadhakhira kafaidi dan punggung kedua telapak tangan. Wa wajahu dan wajahnya Nabi. Wa wajahu dan wajahnya Nabi. Ini. Jadi kalau ini, jadi Nabi seperti ini loh, kemudian mukul. Dengan satu pukulan kemudian mengusap menggunakan tangan kiri kepada tangan kanan. Tahu nggak caranya tayamum kalian? Sudah tahu kan? Sudah pernah pakai? Pernah pakai? Belum? Udah? Muttafaqun alaih, muttafaqun diriwayatkan hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Walafdu adapun lafadznya li muslimin miliknya Imam Muslim. Lafadznya hadis ini punyanya Imam Muslim. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayatnya hadis lil Bukhari miliknya Imam Bukhari. Periwayatannya punyanya Imam Bukhari, sedangkan lafadz inti daripada hadisnya, lafadz pada hadisnya ini adalah miliknya Imam Muslim. Oh, bentar. Ini ada hadis di bawah, ini ada lagi. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat lil Bukhari miliknya Imam Bukhari. Nah, ini miliknya Imam Bukhari adapun lafadz wa daraba bi kaffaihi al-ardha wa nafakha fihi ma summa masa bihi ma wajahu wa kaffaihi.
Ini miliknya Imam Bukhari nih. Kalau yang depan kan rada-rada kita kurang paham nih. Karena pertama tangan kiri prosesnya itu tidak beraturan. Ini prosesnya. Kan seharusnya kan wajah dulu. Tapi di dalam hadis yang sebelumnya ini Rasulullah mukul kemudian mengusap kedua tangan, mengusap tangan kanan menggunakan tangan kiri. Setelah itu punggung daripada kedua telapak tangan kemudian seharusnya kan wajah dulu. Iya. Nah, ini riwayatnya punyanya Al-Bukhari. Wa daraba, dan Nabi memukul. Wa daraba, dan Nabi memukul. Ya. Uri seneng nih. Padahal saya keluar juga diganti orang lain ntar. Bikafai, dengan telapak tangan Nabi al-ardo, pada bumi. Jadi Nabi memukul ke bumi, ke tanah dengan menggunakan kedua telapak ke tangan. Wa nafakha, dan meniup siapa Nabi fihima, di dalam kafaihi. Ada beberapa cara, ada yang memang meniup, ada yang memang begini nih. Setelah mukul, ada yang memang memukulkan ini ya, untuk menjatuhkan yang keras-keras. Ada yang kemudian meniup. Wa nafa, dan meniup fihima, di dalam kafaihi, kedua telapak tangan. Nabi ini meniup dengan di dalam kedua telapak tangan. Summa, kemudian masa mengusap siapa Nabi bihima, dengan kafaihi. Bihima, dengan kafaihi, wajahu, dan terhadap wajahnya Nabi. Wa kafaihi, dan kedua telapak tangannya Nabi. Nah ini. Jadi setelah ditiup, ya. Ini di apa dulu? Mukul dulu begini nih. Mukul. Ya. Setelah dipukul kemudian ditiup. Begini enggak niupnya? Gimana niupnya nih? Hah? Begini. Hah? Begini. Oh, gimana? Terus. Kemudian mengusap dengan kedua telapak tangan. Ininya telunjuk ketemu telunjuk. Begini nih caranya nih. Kalau mengusap jalan, nanti kita praktek setelah ini. Setelah nanti. Entah setelah kapan-kapan. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.